Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, terutama dalam diri Putramu yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur boleh melihat dengan mata iman, percaya kepadanya sebagai juru selamat seluruh umat manusia tanpa diskriminasi sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kali ini kita akan membaca Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga kabar baik selalu menyertai panjenengan semua. Ada yang WA dan bertanya kepada saya, "Lu Romo bener toh, Romo Budi jadi mualaf?" Saya jawab, "Lu kenapa? Apa alasannya kok disebut menjadi mualaf?" Karena pakai sarung dan pakai pecis, lalu menemui atau menjumpai seorang Gus, yaitu Gus Isa, yang datang dari Pondok Pesantren Kiai Mojo Jombang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya baru tahu ternyata alasan pertanyaan tentang apakah saya menjadi mualaf atau tidak, itu bersumber dari short video yang kemarin saya unggah. Ketika saya menerima tamu Gus Isa bersama istri tercinta, Mbak Hilma,
lalu dengan sahabatnya Mbak Vira dan Mas Ega. Mereka datang dari Jombang menjumpai seorang pastor di Pastoran Wates. Gus Isa Sadewa memang sahabat saya sejak lama. Beliau putra dari Kiai Haji Imron Jamil, pengasuh Pondok Pesantren Kiai Mojo, Jombang. Saya pribadi beberapa kali bersilaturahmi ke pondok pesantren tersebut, dan Gus Isa sendiri berkali-kali datang ke pastoran. Sejak saya masih di Semarang, 19 tahun di Semarang, dan kemudian 4 bulan terakhir berpindah di Jogja, di paroki Wates. Di Wates pun Gus Isa datang mencari saya, dan kalau kami berjumpa, saling melepas kerinduan dan saling bertukar pikiran, pengalaman, meneguhkan satu terhadap yang lain sebagai pribadi manusia yang hidup di negeri Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup dalam persahabatan kendati berbeda. Memang kami seringkali kalau bertemu itu saling bercanda, saling mengejek. Beliau kalau saya berpakaian pakai pecis atau pakai sarung, ya menggoda saya. Sebaliknya, saya pun bercanda terhadap beliau tanpa merasa satu sama lain terhina atau menghina. Ini wolak-walik ing zaman. Gus Isa dari Pondok Pesantren Kiai Mojo rawuh ke pasturan ngagem jin. Romone sing pacisan sarungan ya ini, tapi persahabatan yang bukan terus. Sebenarnya saya kesini itu dalam rangka mensubsidi iman. Karena kayaknya mulai defisit ini imannya ini. Kayaknya kok mulai pakaian aduh kacau ini ya. Makanya saya subsidi di sini. Nah, gitu loh. Aku mantep loh. Romo Katolik loh. Kayaknya ini sudah mulai ada arah-arah mau login kayaknya, tapi jangan. Mau jadi mualaf gitu. Oh, jangan. Makanya ini tak subsidi iman jenengan ini. Nggak, ini kekhawatiran Gus Isa. Nah, aku tadi mualaf kalah pamor. Syukuran Gus. Siap. Siap. Kami bersahabat, dan persahabatan itu ibarat pengalaman orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, mampu membuka mata kami untuk melihat kebenaran-kebenaran yang objektif yang kami perjuangkan bersama-sama sebagai pribadi, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan yang Maha Esa sesuai sila pertama Pancasila. Apapun sebutan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa itu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Yesus menyembuhkan orang buta melihat karena iman dan memuji, memuliakan Allah, membuat orang-orang yang melihat hal yang sama bersukacita, bergembira. Maka, atas pertanyaan, benarkah Romo Budi menjadi mualaf? Jawabannya jelas, tidak. Saya masih Katolik, Romo Katolik. Bahagia sebagai pengikut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat semua orang. Iman akan Kristus membuat saya pun melihat bagaimana karya keselamatan dikerjakan di dalam kehidupan
setiap hari, juga dalam diri setiap pribadi yang dengan kehendak baik mencari Allah, berbakti kepadanya, menyembah dengan penuh cinta, dan kemudian berbuah di dalam relasi-relasi yang baik satu terhadap yang lain, dalam kerukunan, dalam semangat persaudaraan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita bisa terus melihat karya Allah di dalam kehidupan kita, juga di dalam setiap persahabatan, persaudaraan, kerukunan yang kita bangun di negara kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika atas dasar Pancasila. Itulah sebabnya setiap kali Gus Isa datang ke pastoran dimanapun saya bertugas merasa damai. Demikian juga ketika saya sowan ke pondok pesantren beliau di pondok pesantren Kiai Mojo di Jombang, saya pun merasa damai. Damai dalam persaudaraan yang boleh kami lihat sebagai kenyataan yang terus diperjuangkan sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.